Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ici Agustin Rahmat dengan NIM M1B12206. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan yang merupakan tugas dari dosen kami, Bapak Lagandri. Materi ini membahas bagaimana nilai ekonomi dari ekosistem hutan dapat diukur secara sistematis sehingga kita dapat memahami pentingnya menjaga, mengelola, dan melestarikan hutan secara berkelanjutan. Semoga pemaparan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Baik, di sini ada latar belakang peraturan. Hutan sebagai sumber daya alam atau biasa yang disingkat dengan SDA sangat penting di Indonesia. Fungsi ekologis hutan, flora, fauna, karbon, dan air. Kerusakan hutan menyebabkan hilangnya layanan ekologis seperti produk kayu, erosi, dan kehilangan unsur hara. Pentingnya pendekatan ekonomi, manfaat langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Kemudian tujuan peraturan memberi pedoman tata cara valuasi ekonomi ekosistem hutan agar pengelola atau pelindung ekosistem hutan bisa menilai fungsi ekosistem secara ekonomis, membantu dalam perencanaan pengelolaan berkelanjutan. Ada ruang lingkup menurut Permen LH nomor 15 tahun 2012. Ruang lingkup valuasi mencakup 1. Ada pendahuluan, 2. Ekosistem hutan, 3. Metode valuasi ekonomi SDALH atau sumber daya alam dan lingkungan hidup, tahapan valuasi ekonomi ekosistem hutan, 5. Kerangka dan prosedur valuasi, 6. Contoh perhitungan. Kemudian ada definisi dan karakteristik ekosistem hutan, yang dimana hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan dengan tumbuhan berkayu, pepohonan, dan lingkungan sekitarnya. Karakteristiknya terdiri dari bagian bawah tanah atau akar, lantai hutan atau serasah mikroorganisme, dan bagian atas atau kanopi pohon. Fungsi hutan, lindung, konservasi, dan produksi. Nah, selanjutnya, manfaat ekosistem hutan. Beberapa manfaat ekosistem hutan yang dinilai dalam valuasi ekonomi yaitu penggunaan ekstraktif kayu dan hasil hutan non-kayu. Kemudian ada penggunaan non-ekstraktif, pariwisata, penelitian, dan pendidikan. Selanjutnya, jasa lingkungan, karbon atau penyerapan, ada air, perlindungan banjir, keanekaragaman hayati. Selanjutnya, ada kerusakan ekosistem hutan, yang dimana kerusakan adalah penurunan kerapatan pohon atau peningkatan kerusakan yang hilangkan layanan ekologi. Penyebab umum kerusakan ada aktivitas manusia seperti penebangan dan kebakaran, dan faktor alam. Dampak kerusakan yaitu bisa menyebabkan hilangnya produk kayu dan non-kayu, erosi tanah, hilangnya unsur hara tanah, larian air dan kehilangan air, penurunan kesuburan tanah, dan produktivitas pertanian atau perikanan. Nah, selanjutnya ada metode valuasi ekonomi SDALH. Menurut peraturan, ada beberapa metode valuasi. Beberapa metode yang disorot yaitu mengenai pendekatan harga pasar atau market price untuk nilai yang dapat dilihat secara langsung. Metode kontingensi atau contingent valuation method CVM. Untuk nilai non-pasar, misalnya jasa lingkungan dan keindahan. Perhitungan ini ekonomi total net dari berbagai komponen nilai SDALH meskipun bisa sulit memisahkan semua komponen.
Nah, bisa kita lihat tahapan valuasi ekonomi ekosistem hutan. 1. Ada penentuan wilayah ekosistem hutan yang akan divaluasi. 2. Ada identifikasi fungsi dan manfaat ekosistem hutan, ekstraktif, non-ekstraktif, jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, dan sosial atau budaya. 3. Ada identifikasi permasalahan dan jenis perubahan ekosistem, misalnya degradasi dan kerusakan. 4. Itu ada analisis valuasi, menghitung nilai ekonominya berdasarkan fungsi yang telah diidentifikasi. 5. Interpretasi hasil valuasi dan implikasi kebijakan, trade-off, rekomendasi pemanfaatan. Selanjutnya ada kerangka dan prosedur valuasi. Kerangka valuasi menyarankan agar semua manfaat ekosistem hutan yang relevan diidentifikasi sebanyak mungkin sebelum perhitungan. Prosedur valuasi termasuk lembar kerja penilaian ekonomi, worksheet, tabel produser, dan panduan penghitungan. Kemudian ada asumsi penting, misalnya penggunaan harga pasar yang tidak terdistorsi, pemilihan lokasi pengganti yang sepadan. Selanjutnya ada contoh perhitungan. Beberapa contoh valuasi yang diberikan dalam lampiran peraturan: nilai perlindungan banjir atau biaya pemulihan aset jika longsor, frekuensi banjir, peta, dan lain sebagainya. Nilai karbon, penyerapan karbon oleh hutan dikaitkan dengan harga karbon jika ada pasar karbon. Nilai aliran air, laju aliran air, harga air, produksi air hutan. Jasa keanekaragaman hayati seperti survei, lelang, atau willingness to pay. Kemudian ada manfaat kebijakan dari valuasi ekonomi, yaitu membantu pengambilan keputusan pengelolaan hutan atau trade-off, pemanfaatan vs konservasi, menetapkan nilai ambang batas, pemanfaatan berkelanjutan agar tidak merusak fungsi ekosistem, memberikan argumen ekonomi untuk konservasi hutan atau nilai tak langsung bisa lumayan besar, membantu penyusunan kebijakan lokal dan nasionalisme berbasis nilai jasa ekosistem. Nah, di sini juga ada keterbatasan dan catatan penting. Tidak semua fungsi ekosistem bisa dihitung secara numerik, terutama nilai non-pasar, budaya, dan tak tergantikan. Resiko perhitungan ganda atau double counting jika tidak hati-hati. Asumsi harga pasar harus realistis atau harga tidak terdistorsi agar valuasi valid. Keterbatasan data lokal, misalnya data aliran air, karbon, dan keanekaragaman, bisa menghambat akurasi. Selanjutnya ada implikasi untuk pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan bisa menggunakan hasil valuasi untuk merancang pemanfaatan yang lebih ramah ekosistem. Nilai ekonomi tinggi dari jasa lingkungan bisa jadi dasar untuk mekanisme pembayaran jasa ekosistem. Dapat mendorong investasi konservasi seperti karbon, pariwisata, dan penelitian. Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan tentang nilai tak kasual hutan. Selanjutnya, terakhir, kesimpulan. Permen LH nomor 15 tahun 2012 menyediakan kerangka sistematis untuk valuasi ekonomi ekosistem hutan. Valuasi mencakup berbagai manfaat seperti ekstraktif, non-ekstraktif, jasa lingkungan, dan keanekaragaman hayati, juga sosial budaya. Metode kombinasi harga pasar, CPM, dan lain sebagainya digunakan agar nilai ekonomis bisa diukur secara komprehensif. Hasil valuasi bisa mendukung kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan dan konservasi.
Namun, harus diingat keterbatasan data dan potensi kesalahan dalam penghitungan nilai non-pasar. Baik, demikian pemaparan saya mengenai panduan valuasi ekonomi ekosistem hutan yang merupakan tugas dari dosen kami, Bapak Lagandri. Melalui materi ini, kita dapat memahami bahwa ekosistem hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat penting bagi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Saya berharap penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya valuasi ekonomi lingkungan khusus ekosistem hutan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.